Di sini kami akan memperlihatkan hasil dari aplikasi akuntansi berbasis web kami dengan judul Kopi Cantik. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diva Alia Amelia. Saya Amanda Kayani. Saya Noval Ramadhani. Saya Belvadina Argianti. Saya Sofiani Saraharja. Saya Anggun Naifa Pujiya. Selamat menonton. Oke, baik. Berikut adalah tampilan dari point of sale atau aplikasi POS yang kita buat untuk Kopi Cantik. Nah, di sini yang pertama itu kita bisa buka melalui website POS scriptkopicantik.page.gd login. Nah, setelah itu kita bisa mulai untuk memasukkan email dan juga passwordnya. Di sini untuk contoh kita masuk sebagai admin. Nah, di sini adalah tampilan utama dari aplikasi website Kopi Cantik. Nah, di dashboard ini berisi ringkasan harian. Di sini ada total penjualan yang kita lakukan di hari ini, terus juga ada saldo kasnya berapa. Pokoknya semua informasi penting itu terangkum di satu tempat ini. Nah, di sini juga ada tanggal, ada transaksi, ada berapa transaksi hari ini. Di sini juga ada ringkasan mengenai peringatan stok minimum. Jadi sebelum masuk ke bagian-bagian ini, kita bisa lihat dulu melalui dashboard atau ringkasan harian. Di sini juga tertera ada total menunya, terus total menu yang tersedianya berapa, transaksi harian, penjualan harian, dan juga stok minimum serta saldo kas. Nah, kita di sini juga bisa nih melihat grafik penjualan bulanan yang mana ini sifatnya live update, jadi akan terus diperbarui. Tapi dikarenakan aplikasi ini kami buat sebelum bulan November, jadi kita tidak bisa memasukkan transaksi sebelum bulan November, yang mana kita baru bisa melakukan transaksi pada hari tersebut atau pada real time-nya, seperti itu. Nah, selain itu di sini juga ada menu edit profil. Di sini untuk mengedit profil kita bisa tambahkan gambar dengan memilih foto, kemudian menambahkan nama lengkap. Lalu kalau misalnya teman-teman mau ganti email, ganti username atau password baru, bisa di sini di bagian profil. Nah, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini ada master data yang terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama itu menu, boleh minta tolong diklik menu. Nah, jadi di menu ini terlihatlah ada daftar menunya, mulai dari americano, brownies, cappuccino, dan lain sebagainya. Yang dimana itu ada fotonya, kode menunya, nama menu, lalu juga ada harganya, keterangan tersedia atau habis, lalu juga bisa diedit, detail atau dihapus. Nah, contohnya seperti roti bakar ya. Jadi di roti bakar ini kita bisa lihat nih detailnya, ada resep saat ini. Lalu juga kita bisa menambahkan tambahan bahan baku resep, bisa dipilih ya, bisa dipilih contohnya itu misal kopi arabica ya. Nah, lalu setelah itu ada jumlah proporsinya juga, tinggal dipilih aja berapa jumlahnya, lalu setelah itu tambahkan ke resep. Nah, lalu di sini nanti bakal ada keterangan resep berhasil disimpan. Boleh tolong keluar. Nah, jadi di daftar menu ini kita juga bisa melakukan kayak edit maupun hapus. Nah, untuk yang paling atas boleh ke atas. Nah, jadi kita juga bisa menambahkan tambahan menu apabila memang kita ada daftar menu yang mau kita tambahin. Nah, itu mulai dari kode menu, nama menu, kategorinya, bisa dipilih aja, lalu juga ada masukin harganya, status, foto, lalu setelah itu klik simpan. Boleh dibalik. Nah, setelah itu kita masuk ke bahan baku. Mohon maaf. Nah, jadi di bahan baku ini tersedia
beberapa bahan yang diperlukan untuk melakukan proses menu yang ada di Kopi Cantik. Nah, kita bisa menambahkan tambahan bahan baku, lalu juga ada stok masuknya juga. Nah, di sini kita juga ada kayak kode bahannya, nama bahannya, satuannya, stok saat ini, stok minimum, harga beli, statusnya, lalu juga ada bisa edit ataupun hapus. Nah, contohnya ini ada matcha powder. Karena stoknya itu minimum, maka nanti di atasnya itu bakal ada peringatan. Boleh ke atas ya, jadi bakal ada peringatan bahwa peringatan stok minimum habis, ada satu bahan baku yang stoknya itu di bawah minimum. Nah, mungkin selanjutnya ke kategori menu, boleh tolong diklik. Nah, jadi di kategori menu ini ada beberapa nama kategori, itu mulai dari coffee, non-coffee, snack, atau dessert. Nah, cuma kita juga bisa menambahkan nih daftar kayak tambahan kategori, misal ada menu yang baru di luar dari kategori ini, boleh diklik. Ya, jadi nanti kita masukkan aja nama kategorinya sama deskripsinya, lalu setelah itu bisa disimpan. Nah, boleh dikembalikan lagi. Nah, ya, jadi di kategori menu ini kita juga bisa dapat mengedit maupun juga menghapus. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk kepada bagian stok. Nah, di mana di stok ini yaitu ada 3 bagian, yaitu ada stok saat ini, kemudian stok masuk, dan juga stok keluar. Tentunya di bagian stok saat ini yaitu kita bisa melihat daftar stok dari bahan baku. Nah, seperti yang kita lihat ada kode bahan, kemudian nama bahan, satuan, stok saat ini, dan juga stok minimum hingga statusnya. Nah, seperti kita lihat ada di sini banyak stok-stok seperti coklat bubuk yang dimana memiliki stok bahan bakunya yaitu 4,77 kg. Nah, yang dimana ini merupakan stoknya itu masih aman. Jadinya statusnya itu aman. Di situ kita bisa melihat aman. Nah, tapi kita bisa lihat juga jika stoknya itu mulai menipis, mulai berkurang, yaitu contohnya itu di bagian matcha powder yang dimana stoknya yaitu 2,74 kg. Nah, tentunya itu di bawah dari stok minimum, yaitu dimana stok minimumnya yaitu 2,80 kg. Nah, jadi di situ sudah ada peringatan bahwa stok minimum. Kemudian di atas juga bisa kita lihat bahwa ada peringatan stok minimum. Nah, di mana di situ ada keterangannya, yaitu ada satu bahan baku yang stoknya di bawah minimum. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke bagian stok masuk. Nah, stok masuk ini seperti yang tadi kan kita lihat ada bahwa ada satu bahan baku itu yang harus diisi lagi gitu. Nah, kita bisa tambahkan saja di bagian bahan baku. Coba klik. Nah, seperti matcha powder ini di bagian bahan baku. Nah, kita bisa klik tanggalnya seperti sekarang tanggal berapa, dan ini tanggalnya sudah otomatis ya. Dan kemudian misalnya kita mau membeli 42. Nah, kemudian harga belinya kita bisa masukkan misalnya 25.000. Nah, kita juga bisa mengisi keterangannya. Nah, keterangan ini bisa kita isi, bisa juga tidak gitu. Nah, ketika disimpan stok masuk, nah di situ sudah ada itunya juga, notifikasinya juga stok masuk berhasil ditambahkan, dan riwayat stok juga otomatis masuk juga di riwayat stoknya. Nah, oke, kita masuk ke bagian stok keluar. Nah, stok keluar ini akan terisi jika stoknya itu ada yang dipakai untuk pembuatan menu dan juga lain-lainnya. Nah, kita bisa melihat bahwa di tanggal 9 yaitu pada kode nama bahan bakunya itu kopi Arabica, yaitu
baru saja digunakan, yaitu dengan jumlah 2 kilo, dan dengan nomor transaksinya yaitu sekian dan juga keterangannya sekian, seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat stok-stok yang keluar pada satu hari tersebut. Oke, mungkin untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Kita masuk ke dalam bagian transaksi yang terdiri dari 2 bagian, ada pos kasir dan juga daftar transaksi. Yang pertama kita masuk dalam pos kasirnya dulu. Di pos kasir ini kita terlihat ada beberapa pilihan menu yang kita bisa pesan. Itu kayak contohnya americano, brownies, cheesecake, dan ada matcha latte dan latte. Di sini tuh semua menu yang kita jual di dalam Kopi Cantik. Nah, coba nih kita mau coba pesan brownies, boleh diklik brownies, dan boleh americano juga, terus cheesecake juga. Jadi bebas mau pilih apa aja. Setelah udah pesanannya sudah selesai, apa yang kita mau pesan, kita bisa lihat di sebelah kanan yang di keranjang, kita bisa klik di proses pembayaran. Nah, di saat di proses pembayaran itu, dalam metode pembayaran ada pilihan cash maupun QR code. Boleh dipencet mana aja, Bun. QR code juga boleh. Nah, baru lanjut proses. Nah, setelah itu transaksi berhasil di input oleh si pilihan menu kasir ini. Oke. Setelah itu dari pesanan yang tadi kita pesan tadi, otomatis dia masuk ke dalam daftar transaksi yang tadi kita sudah input ya, di teratasnya tadi di bawah ya. Nah, itu. Jadi bisa kita klik. Nah, di daftar transaksi ini kita lebih lihat detail transaksi yang kita pesan, mulai dari nomor transaksi yang kita pesan, tanggalnya, waktunya, dan juga kasir yang tadi melayaninya, metode pembayarannya QR code atau cash maupun statusnya. Nah, statusnya di sini kita selesai. Nah, di bawahnya itu ada detail pesanannya nih. Jadi kita ada beberapa pesanan yang kita pesan tadi, mulai dari brownies, americano, cheesecake, dan menu yang kita pesan tadi itu bisa kita lihat di detail pesanan. Itu. Mungkin nah, di daftar transaksi juga ada namanya filter transaksi, yang dimana kita bisa lihat tanggal awal atau tanggal akhir, yang dimana kita bisa lihat juga sesuai tanggal yang kita mau, dengan tanggal yang misalkan kita filter dari bulan 1 sampai bulan 9 pun mungkin. Nah, itu kan berarti semua ya. Kalau misalkan contoh tanggal berapa terserah, tanggal 2. Nah, kita bisa lihat juga. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 2 itu kita bisa lihat detail transaksi yang terjadi pada tanggal tersebut gitu. Yaps. Oke. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kas. Mengingat ini merupakan aplikasi aplikasi akuntansi berbasis web untuk UMKM. Jadi untuk di bagian keuangan memang sedikit simpel, yang mana kita ada cash. Di sini terlihat bahwa ada saldo cashnya. Nah, cash saat ini akumulasinya ada berapa cashnya. Terus di bawah boleh di scroll. Di sini ada keterangan nih dari daftar transaksi tadi, dari nomor, tanggal, jenisnya, jumlahnya. Terus ada keterangannya sekian, nomor transaksinya, dan user yang menginput transaksi tersebut gitu. Nah, oke, boleh di next mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Berikutnya adalah di section laporan, di mana di sini yang pertama adalah top menu, kemudian ada laporan penjualan, dan juga ada laporan stok. Oke, mungkin untuk top menu di sini dapat dilihat ada top 10 menu terlaris, bisa dilihat di bawah, Gun. Nah, ini tuh menggambarkan bahwa ini tuh yang paling sering dibeli oleh pelanggan. Contohnya di sini ada di ranking 1, 2 sama 3 itu ada brownies, ada matcha latte, ada americano, dengan total yang terjual tuh seberapa gitu, dengan total pendapatannya sekian. Kemudian
di sini itu bisa juga kita ekspor PDF, mungkin bisa dilihat ekspor PDF-nya. Jadi di sini menampilkan secara jelas terkait top menu terlaris yang dijual oleh Kopi Cantik seperti itu. Oke, mungkin bisa back. Oke, mungkin bisa di next aja ke laporan penjualan. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan laporan penjualan. Setelah tadi ada top menu, Kopi Cantik juga di sini ada laporan penjualannya yang dimana fiturnya ada filter laporan. Kita bisa tahu dari laporan dari tanggal awal, tanggal akhirnya. Misalkan boleh dipilih aja, Gun. Nah, kita di sini bisa ekspor PDF. Mungkin menjelaskan untuk di sini kita bisa cetak PDF-nya yang nanti bisa dilihat sudah berbentuk laporan seperti ini. Total transaksinya ada berapa, total penjualannya ada berapa untuk periode tersebut gitu. Mungkin boleh di back. Nah, di sini juga terlihat untuk filter tadi ada berapa transaksi yang tercatat dengan nomor transaksi sekian, tanggalnya sekian, dan kasirnya siapa. Di sini juga ada totalnya dan ada juga metodenya, baik dari QR ataupun cash. Oke, boleh dilanjut oleh teman saya. Oke, berikutnya di bagian laporan terdapat laporan stok. Di sini dapat dilihat bahwa ada stok masuk dan juga stok keluar. Di sini dapat dilihat rinciannya nih, kira-kira stok masuk itu apa. Misalkan yang baru kita beli untuk persediaan, contohnya di sini ada matcha powder, ada gula pasir, matcha powder, teh hijau dan lain-lain. Terus untuk stok keluar itu adalah stok yang sudah dibuat atau dibeli oleh pelanggan seperti itu. Di sini ada kopi arabica dan juga ada susu dan lain-lain itu yang sudah digunakan. Nah, untuk stok ini itu di laporan stok ini juga berkaitan dengan tadi yang kayak peringatan stok minimum itu. Jadi akan otomatis masuk peringatan jika stok minimumnya itu sudah menipis seperti itu. Nah, mungkin untuk ekspor laporan stoknya itu bisa juga kita lihat di sini. Oke, di sini adalah laporan stok masuk dan juga keluar. Udah tertera tanggalnya juga, jumlahnya sekian, dan juga berapa sih transaksinya, biayanya. Ini untuk stok keluar. Juga udah ada nomor transaksi, jumlah, dan sebagainya. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Diva untuk bagian manajemen user. Baik, di sini kita masuk ke manajemen user. Seperti yang diketahui bahwa ini adalah berbasis web, jadi bisa diakses oleh siapa saja. Nah, di sini dalam manajemen user ini itu ada usernya gitu. Di sini bisa terlihat ada usernya, ada Anggun, Diva, Amanda gitu. Sebagai apa role-nya? Ada yang sebagai admin, ada yang sebagai kasir gitu. Nah, kita bisa lihat juga di atas mungkin jikalau ada karyawan baru gitu, kita bisa tambah user. Nah, di sini form tambah usernya ada email, ada username, ada passwordnya, dan role-nya sebagai apa, entah itu sebagai admin maupun sebagai kasir. Baik, untuk role kasir mungkin boleh dijelaskan oleh Belva. Oke, mungkin di sini kita lihat tampilan jika kita sebagai kasir gitu. Role-nya kasir. Kita memasukkan email dan juga password as kasir. Oke, di sini tampilan dashboardnya, dimana di sini sudah tertera ya kalau misalkan ini tuh emang disiapkan untuk kasir yang membantu untuk melakukan transaksi dengan pelanggan di Kopi Cantik. Di sini juga kelihatan nih di menu dashboardnya ada total menunya, ada menu tersedia, ada transaksi yang terjual hari ini, penjualannya berapa, sekian rupiah, ada stok minimum dan juga ada saldo kasnya. Mungkin bisa dilihat di sini juga ada sebenarnya seperti tampilan sebelumnya. Di sini juga ada grafik penjualan bulanannya, misalkan dari November ke Desember seperti itu. Di sini juga terlihat nih ada menu transaksi, ada dibagi dua, ada pos kasir dan juga daftar transaksi. Nah, untuk pos kasir
Di sini juga sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Amanda. Di sini ada menunya, misalnya kita klik. Nah, di sini dilihat nih kalau misalkan kita beli 2 berarti sekian harganya. Nah, ini juga ada metode pembayarannya. Bisa cash, bisa QR gitu. Nah, nanti ini tuh akan masuk otomatis ke dalam tadi dari laporan penjualan yang sudah Diva jelaskan. Ini juga ada daftar transaksinya nih. Ini akan otomatis masuk ke sini juga. Nih, kita dapat melihat metode dan juga total harga yang dibeli oleh pelanggan. Nah, ini ada aksi detailnya. Di sini ada sekian waktunya kita pelanggan beli kopi kita tuh di waktu kapan, kemudian tanggal berapa, terus ada totalnya berapa, dan juga ada metode pembayarannya apa. Jadi kita bisa melihat dengan rinci terkait ya, dan juga ada detail pesanannya juga. Oke, baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nah, itu dia hasil dari sistem aplikasi akuntansi berbasis web kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.